Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dengan saya Bapak Muhammad Hanafi. Saya akan menjelaskan materi ajar Quran Hadis kelas 7 bab 3, yaitu keteguhan imanku dengan ibadah. Anak-anakku sekalian, marilah kita ikuti bersama-sama apa yang Bapak akan sampaikan. Pada materi ini, Bapak akan menyampaikan KD 3.3, memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Majah, dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah riwayat dari Basar dari Ad-Dalhaq. Anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa pengertian iman itu adalah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu adalah meyakini dalam hati, wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan mengaplikasikan dengan sebuah perbuatan. Artinya apa, anak-anakku? Bisa dikatakan beriman kalau tiga komponen ini kita bisa lakukan bersama. Hatinya meyakini, kemudian lisannya mengucapkan, dan mengaplikasikannya. Tentunya ketika kita dikatakan beriman, tapi salah satu komponen dari yang tiga ini tidak ada, maka itu belum dikatakan beriman. Anak-anakku sekalian, bicara tentang iman, pastinya kalian harus memahami sebagai umat muslim apa saja yang harus kita imani. Maka ada sebuah hadis qala Jibril, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril tentang keimanan. Fahbirni anil iman, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu billahi wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, maka Nabi menjawab, iman itu adalah antu'minu billah. Antu'mina billah, iman kepada Allah yang pertama. Wa malaikatihi, selain iman kepada Allah, kita juga harus beriman wa malaikatihi, kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, iman kepada kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada Rasul Allah. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Jadi itu anak-anakku, ketika kalian semua sudah memahami apa itu arti iman, maka anak-anakku juga harus paham apa saja yang harus kita imani. Dari hadis tadi itu, hadis riwayat Muslim, ada 6 komponen yang kita harus imani. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selain dari materi hadis tentang iman ini, Bapak juga di sini akan menjelaskan kepada kalian bagaimana tentang ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, perlu kalian pahami bahwasanya tidak semuanya ibadah itu lantas diterima oleh Allah. Di sana harus kalian pahami ada beberapa syarat-syarat yang harus kalian pahami agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa ciri ibadah yang diterima itu diantaranya yang pertama, didasari dengan keikhlasan karena Allah. Ikhlas itu artinya berbuat sesuatu hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, akhlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa lahu. Wahai manusia, ikhlaskanlah seluruh amalmu karena Allah. Itu sabda Nabi. Kenapa? Fa innallaha la yaqbalu minal a'mal, karena Allah itu tidak menerima dari semua amal illa ma khalasa lahu, kecuali amal itu ikhlas karena Allah. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwasanya
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, ibadah sekalipun, kalau ibadah itu tidak semata-mata karena Allah, tentunya akan menjadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Maka esensi dari ibadah itu adalah kita mengabdikan diri kepada Allah, tidak mengharap lainnya. Maka itu nantinya masuk kategori dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ciri ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi kita semua di sini diperintah oleh Allah untuk beribadah. Tidak semata-mata kita langsung melaksanakan ibadah itu tanpa mengetahui asal usulnya atau ilmunya. Maka dari itu kita sekarang ini belajar bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah. Bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah? Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Di sini dijelaskan bahwa dari ada satu hadis an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Di antara hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, dia berbuat kebaikan apapun tapi tidak sesuai tuntunan agama, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka hal itu akan ditolak. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa ibadah nantinya bisa diterima. Yang pertama adalah didasari keikhlasan, kemudian didasari juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan anak-anakku sekalian, silahkan kalian belajar lagi di rumah, mencari lagi referensi-referensi terkait dengan iman dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, Bapak Muhammad Hanafi SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.